bangsa Israel diperhadapkan menyembah ilah asing atau menyembah Tuhan Allah, ya, Yahweh, ya, diperhadapkan dengan sebuah pilihan, ya. Dan di sini sangat jelas bagaimana, ya, bangsa ini memilih untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang benar, kepada Yahweh, ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas kembali, ya, bagaimana khotbah minggu lalu yang sungguh boleh memberkati kita. Bapak Ibu masih ingat temanya apa? Keluarga yang melayani Tuhan, ya. Keluarga artinya lebih dari satu orang, ya, family, ya, atau bapak, anak, ibu, dan juga lain-lainnya, ya. Ya, keluarga yang melayani Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sudah juga dibagikan beberapa pertanyaan yang untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu bebas di sini, ya, untuk sharing pengalamannya, kesaksian kehidupan yang Bapak Ibu alami, dan secara khusus mungkin hal-hal yang boleh memberkati hidup Bapak Ibu, silakan boleh di-sharingkan. Kita berbagi berkat satu dengan yang lain di sini. Jadi nggak hanya satu arah, ya, kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kan sudah mendengar nih. Sudah dengar belum, ya, kira-kira khotbahnya? Sudah, ya? Sudah ditonton YouTube-nya, ya? Ya. Ya, Bapak Ibu kan sudah mendengar, sudah mendengarkan, dan saya percaya banyak berkatnya. Nah, kira-kira berkat apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ya, berkat rohani apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam pembahasan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama tersebut? Ya, mungkin 1-2 orang atau 2-3 orang boleh berbagi kesaksian. Kita tuan rumah dulu, ya. Silakan Ibu atau Bapak. Berkat apa yang didapat nih Pak atau Ibu? Iya, shalom. Shalom. Iya, kalau kita melihat, ya, dari pembacaan kita pasal Yosua pasal 24, itu kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat 33, itu baru kita bisa melihat, bisa mengambil teladan apa, berkat apa yang kita dapatkan. Nah, kalau saya secara pribadi yaitu berkat yang saya dapatkan yaitu teladan kerohanian dari Yosua. Kita tahu itu siapa Yosua, ya. Nah, dia sebelum memimpin bangsa Israel, ketika Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memimpin keluar bangsa Israel, ya, kita lihat bagaimana kehidupan Yosua. Ya, jadi teladan yang saya dapatkan yaitu dia selalu setia dan taat, ya. Jadi itu yang kita lihat, saya lihat dari pribadi Yosua sendiri. Nah, kalau bahwa dikaitkan bahwa Yosua itu meninggal umur 110 tahun, ya. Jadi itu umur yang sangat lama, ya. Jadi dari kalau kita membaca juga firman Tuhan yang dikatakan oleh si pemazmur Raja Daud bahwa saat dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah mendapatkan orang yang selalu setia taat. Itu anak cucunya meminta-minta, selalu diberkati. Nah, kita ambil dari Yosua. Yosua dia melihat, mengalami betapa mujizat kuasa Tuhan sepanjang hidupnya, secara khusus di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Yosua melihat mujizat-mujizat yang dilakukan. Makanya dia mengumpulkan semua bangsa Israel, bilang, lihat, ketika kalian mengalami suatu masalah, ya, dalam perjalanan banyak bangsa-bangsa yang memerangi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel bisa mengalahkan mereka karena Tuhan ikut campur tangan di dalam peperangan tersebut. Nah, kalau kita ambil bahwa peperangan itu adalah suatu masalah dalam kehidupan kita, ya, bagaimana? Saya tidak yakin, ya, yang kita hadir pada saat ini tidak pernah mengalami pertolongan kuasa Tuhan di dalam sepanjang hidup kita.
Ada nggak yang tidak pernah mengalami kuasa Tuhan? Selalu. Iya, semua mengalami. Nah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah. Allah Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi Amin. kita nggak pernah khawatir ya. Karena ya itu kalau kita kembali bahwa manusia itu pasti khawatir. Itu lumrah. Tetapi kalau kita meragukan, khawatir akan penyertaan pimpinan kuasa Tuhan, itu tidak lumrah, ya. Karena kita lihat beberapa contoh, banyak sekali contoh ya di dalam Alkitab yang kuasa Tuhan melakukannya. Nah, dalam kehidupan kita juga. Tetapi yang satu hal tadi dikatakan bahwa taat dan setia, ya, melayani Tuhan, itu yang tidak harus kita tidak ditinggalkan. Itu terus continue dilakukan terus menerus, sehingga kita akan mengalami jamahan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan. Jadi berkat yang saya dapatkan yaitu berkat rohani, teladan dari Yosua di dalam kehidupannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter, puji Tuhan ya. Tadi poinnya saya tangkap bagaimana Yosua taat dan setia ya. Dia sampai akhir hidupnya terus beribadah pada Tuhan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mengalami berkat-berkat? Silakan, ini sudah senior semua, tidak perlu ditunjuk mungkin ya. Langsung saja angkat tangan. Silakan Bapak Ibu, berkat apa yang didapat? Silakan. Ya, mungkin dari saya seperti yang dikatakan kita temanya keluarga yang melayani. Jadi kalau dari saya mungkin banyak ya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan keluarga maupun pribadi. Jadi banyak yang Tuhan berikan ketika kami datang. Mungkin pelayanan kami nggak dilihat orang begitu, tapi ya kami setia aja di dalam Tuhan. Akhirnya keluarga kami diberkati Tuhan. Banyak tantangan yang kami hadapi, tapi Tuhan luar biasa ya. Jadi semuanya Tuhan jawab. Ya, banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu tahu kehidupan kami. Dari dulu kami itu dari nol ya kami, tapi berkatnya Tuhan yang kami setia. Mungkin dulu kami nggak melayani, tapi kami setia di dalam mengikut Tuhan. Akhirnya ya Tuhan bentuk kami, akhirnya jawab segala doa-doa kami. Akhirnya kami boleh ada sampai saat ini. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi, itu aja mungkin dari saya. Iya, puji Tuhan ya, sungguh luar biasa ya berkat yang diterima oleh keluarga Bu Emma dan juga Pak Jack. Bagaimana Tuhan nyatakan berkat-berkatnya itu sungguh luar biasa ya. Ya, tadi saya tangkap juga apa yang disampaikan oleh Bu Emma ya, meskipun orang mungkin tidak melihat apa yang kita berikan untuk pelayanan, tetapi saya mau tetap setia. Wah, ini luar biasa sekali ya. Saya mau tetap taat untuk memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan betapa luar biasanya berkat yang diterima oleh kita melalui firman Tuhan ini? Silakan Bapak Ibu. Ya. Kalau dari saya sangat diberkati Ya. dengan khotbah minggu dan juga pelajaran masuk juga. Ini juga yang kita bahas kembali di KPI, luar biasa. Keluarga yang melayani Tuhan. Ya, kalau puji Tuhan sih, kami dari kecilnya itu memang diajarin untuk melayani. Jadi saya juga dulu masih SD kelas 4 udah belajar di sekolah minggu, walaupun hanya mendampingi guru sekolah minggu. Saya belum mengerti apa itu melayani kan namanya ini. Jadi kalau saya ditanya
itu ngapain? Enggak, saya cuma bantuin urus sekolah minggu. Padahal itu sudah melayani, kata bapak saya. Itu sudah melayani, saya bilang. Dan memang saya ingat sekali Yosua 24 ayat 15 yang bagian B ini, aku dan seisi rumahku kami akan melayani Tuhan. Beberapa Alkitab saya dari dulu selalu saya di depannya selalu nulis ini, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Masuk saya di dalam keluarga juga, Pak Peter pun begitu menangkap ayat ini, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Ini satu komitmen kami ya. Ya, kalau dulu kami dari keluarga juga diajarin, walaupun sangat pelayanan yang mungkin yang seperti bilang Ibu Emma, tidak dilihat orang, tidak dipandang karena dia tidak di atas altar atau di mimbar, tapi kita bisa apa yang kita bisa lakukan. Ternyata itu adalah satu pelayanan. Nah, saya setelah itu kami berkeluarga dan Pak Peter juga menangkap ayat ini bahwa kami dan seisi rumah kami akan melayani Tuhan. Ya, di situ kami belajar dan melihat berkat pertolongan Tuhan bahwa luar biasa bahagianya kita ketika kita mau terlibat dalam pelayanan, membawa keluarga kita. Ya, walaupun masih kecil kita bawa, kita ajari mereka akan mengerti. Dan puji Tuhan, anak-anak juga sudah terlibat di dalam pelayanan yang ada. Ya, sungguh luar biasa berkat yang saya terima dari Bapak Yosua pasal 24. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fabris ya, banyak berkatnya itu ya. Ya, bahkan sejak SD atau sejak kecil sudah dilatih bagaimana untuk hidup di dalam pelayanan. Sungguh berkatnya dirasakan sampai pada saat ini. Ya, itu dia Bapak Ibu, berkat-berkat yang kita terima banyak sekali ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kita lempar pertanyaan ya, sudah mulai sudah mulai mengerucut bagaimana tentang pelayanan ini yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita sharing lagi, menurut Bapak Ibu pelayanan itu apa sih? Ya, nah kalau masing-masing kan kita punya pemahaman masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu sharingkan di malam hari ini, menurut Bapak Ibu pelayanan itu apa dan bagaimana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu apakah sudah pernah melayani dan apa yang Bapak Ibu lakukan, pelayanan apa yang Bapak Ibu lakukan. Ya, saya ulang kembali ya. Menurut Bapak Ibu pelayanan itu apa sih? Nah, dan pelayanan apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak Ibu. Tentang pelayanan nih, kira-kira bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang pelayanan itu sendiri ya. Nanti mungkin setelah menjawab akan ada lagi pertanyaan selanjutnya. Oh, Bella mungkin gimana Bu? Menurut saya pelayanan kan Bapak Ibu saya belum pernah pelayanan berat. Sehingga dari hampir 11 tahun, cuman ke gereja biasa itu. Kadang kayak kemarin juga saya nggak ke gereja karena kerja. Terus, ya kalau ada waktu ya mungkin saya ke gereja. Ini untuk mendekatkan diri, tapi ya mungkin karena di rumah kan sama anak-anak aja, ada kakak PTO-nya yang bawa. Mungkin kalau saya nggak sempat kok. Ya itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin bisa lebih mengerucut lagi pertanyaannya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apakah pelayanan itu harus di gereja saja? Gimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, silakan Bu. Dari saya nggak harus kita melayani itu, nggak harus kita di gereja, di rumah kita melayani, mendoakan atau melayani keluarga itu sudah termasuk sebuah pelayanan. Jadi kita ajak anak-anak berdoa atau kita itu sudah sebuah pelayanan, nggak harus kita di gereja ya. Jadi melayani keluarga itu sudah sebuah pelayanan. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan. Ya, luar biasa nih ya berkatnya. Gimana? Menurut Bapak Ibu apa sih itu pelayanan? Ya,
Silakan Bapak Ibu punya kalian Modi, silakan. Mungkin kalau dari saya, pelayan itu tidak harus di gereja. Ya mungkin menyediakan makanan kayak di rumah buat anak-anak, mungkin suami itu juga pelayanan. Ya kayak ya bergaul sama tetangga juga yang didoakan, itu juga pelayanan. Kalau seperti di gereja tidak harus di pelayanan di altar, mungkin biarpun ya sekolah minggu, mungkin ya merapikan kursi, itu juga sama pelayanan. Ya dan yang lainnya juga. Bawa snack, wow, pelayanan besar itu. Menyediakan snack, Iya betul itu ya. luar biasa itu. Itu Iya. saja. Itu ya, puji Tuhan ya. Jadi ya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan ya. Jadi tentunya tadi menyediakan snack ya. Jadi kalau yang melayani nggak makan juga nanti nggak ada tenaganya ya nggak Iya. Bu? Benar. Ya. Iya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi, Dio juga boleh, Bang Eldo, Bapak Ibu Gembala, Selin mungkin ada yang ingin tambahkan. Apa sih pelayanan itu menurut Bapak Ibu dan saudara-saudari? Ya, silakan. Jangan dipukul bapaknya. Selin, ya. Ya silakan, Selin mungkin atau yang lain Eldo. Nah ini generasi Oh, selanjutnya ini. Selin ya. mau bicara? Iya silakan. Ayo. Nanti aja ketemu. Nanti aja. Penutup sendiri. Tutup Selin nanti ya. Contohnya apa yang sudah Bapak Ibu teman-teman lakukan, silakan. Ada lagi? Ya mungkin dari Iya. saya Silakan Bu Gembala. pelayanan itu dari kata pelayan. Jadi kalau kita melihat pelayan itu adalah orang yang bekerja melakukan tugas tuannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya semua perintah dari tuannya, tidak membantah, tidak istilahnya menggerutu, karena dia adalah seorang pelayan. Jadi dia apapun yang dikatakan oleh tuannya itu dilakukannya dengan sukacita. Jadi ini yang menjadi kunci di dalam pelayanan itu harus dilakukan dengan sukacita. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dalam pelayanan kalau kita dalam hal kerohanian? Jadi Tuhan kita adalah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan? Ya, apa yang dikatakan Tuhan adalah ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kasihilah sesamamu, ya kita harus melakukannya itu. Karena Tuhan kita berkata kasihilah, atau saling menolong, saling membantu. Semualah yang ada dalam Alkitab itu ya, itu adalah kata Tuhan kita, kata Tuhan kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh membantah. Kita juga tidak boleh pilih-pilih. Kan pelayan tidak boleh milih kan. Oh aku maunya di sini kok Tuhan, aku nggak mau nyapu, aku maunya ngepel aja. Nggak boleh seperti itu. Jadi apa yang ditugaskan di dalam pelayan itu, mungkin kamu bagian ngepel, ya harus ngepel dia. Kamu bagian nyuci piring, dia harus nyuci piring, atau kamu bagian masak. Jadi pelayan itu kalau kita melihat dari rumah tangga ya, mungkin ada yang pernah jadi pelayan rumah tangga itu, dia posisinya di mana? Kalau dia posisinya ya masak, ya dia bagian masak. Begitu juga Tuhan kita memberikan kita itu sesuai dengan pelayanan itu sesuai dengan talenta kita. Ada yang dikasih seperti pemain musik, ya dia bagian pemain musik. Lakukan itu dengan sukacita. Memang dia di situ. Untuk yang lain mungkin dia nggak bisa karena dia ditugaskan di situ. Mungkin dia bisa membantu membawa snack. Membawa snack itu tidak semua orang istilahnya dengan rela loh ya, dengan rela mau melakukan itu. Tapi ada orang yang suka membawa snack itu. Nah itu adalah pelayanan yang harus kita lakukan dengan sukacita. Kita persembahkan untuk Tuhan. Kita bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk kita sendiri ataupun kata Pak Gembala atau peraturan di gereja, tetapi kita melakukannya itu adalah untuk Tuhan. Maka semuanya kita lakukan dengan sukacita. Nggak boleh menggerutu, aku lagi yang bawa, atau bikin minuman, bikin minum lagi. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau orang yang talentanya di situ, dia akan melakukannya dengan sukacita. Jadi sesuai dengan talenta yang kita miliki, apa yang nggak semua orang loh suka seperti itu, menolong orang. Tidak semua orang suka menolong orang. Tidak semua orang bisa jadi gembala atau jadi penginjil, menjadi istilahnya LCD dan sebagainya. Tidak semua orang.
itu adalah talenta yang dimiliki. Jadi Tuhan sudah membagi tugas itu masing-masing. Kita harus lakukannya. Nah, pelayanan yang paling bisa dilakukan oleh semua itu adalah pelayanan dalam keluarga. Itu adalah pelayanan mengasihi anak-anak, memperhatikan anak-anak. Dan Tuhan istilahnya kasih anak, ya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dipelihara, dikasih makan kan gitu ya. Terus suami, bagaimana kita melayani suami kita? Jangan sampai kita melayani di gereja, oh aku kan harus melayani di gereja, tetapi suaminya nggak dimasakin. Wah, itu kan istilahnya yang paling deket dulu aja tidak dilayani. Terus kita mau melayani yang jauh-jauh, pasti akan menggerutu, pasti akan kecewa, dan pasti akan membuat beban itu berat sekali. Jadi kita harus utamakan dalam keluarga kita ini, kita layani keluarga kita dengan sukacita. Maka keluarga kita akan menjadi pelayan Tuhan juga. Itu yang terjadi dalam pelayanan ya. Jadi kita harus ingat pelayanan itu bukan paksaan, tetapi pelayanan itu kita harus tahu bahwa kita ini pelayan, dari kata pelayan, jongos, membantu, kasarnya seperti itu ya, jongos, pembantu. Jadi kalau pembantu itu kan apa yang dikatakan oleh Tuhan harus diikutin dan dilakukan dengan sukacita. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan sesuai dengan talenta kita lakukan dengan sukacita. Amin. Kita melayani dengan sukacita, amin. Amin. Katakan samping kiri kanan, mari melayani dengan sukacita. Mari melayani dengan sukacita. Iya. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan ya tentu banyak pemahaman kita tentang melayani ya. Tadi melayani mulai dari lingkup terkecil dari keluarga, melayani masuk di lingkungan, melayani di gereja, ya banyak hal yang kita lakukan Bapak Ibu ya untuk kita melayani tersebut ya. Goalnya, tujuannya itu adalah bagaimana kita menyukakan hati Tuhan ya, memuliakan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan ya, ketika itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan kita persembahkan untuk Tuhan, maka sejatinya itu adalah pelayanan ya. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan dan sudah memberikan contoh ya bagaimana pelayanan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ya. Sedikit dari saya Bapak Ibu ya, dulu pemahaman saya juga mungkin agak keliru ya. Bagaimana melayani itu saya anggap itu ya harus di altar Bapak Ibu ya. Ya harus tampil di depan, ya harus memimpin pujian, harus main musik, ya berkhotbah, ya itu saya dulu anggap melayani seperti itu ya. Tetapi lambat laun saya memiliki pemahaman bagaimana melayani itu tidak harus tampil di depan ya. Melayani itu nggak harus kelihatan ya. Nah tadi Ibu Gembala sudah menyampaikan bahwa ya apa yang kita lakukan itu harus dengan sukacita ya. Kita hamba ya, kita nggak punya hak ya. Bahasa Yunani itu doulos itu ya, nggak punya hak, nggak punya apa istilahnya otoritas sama sekali kita untuk apa istilahnya itu untuk menggerutu kepada Tuhan kita. Tuhan kita itu ya Tuhan Yesus yang menjadi istilahnya pemimpin kita ya. Saya ingat apa yang Rasul Yohanes katakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak ya. Itu artinya kita nggak ada hak sama sekali untuk protes kepada Tuhan ya. Apapun talenta yang Tuhan kasih, apapun bentuk pelayanan yang Tuhan kasih, mari kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Rasul Yohanes juga katakan waktu itu di dalam firman-Nya bagaimana bahwa Tuhan harus semakin besar ya, aku harus semakin kecil ya. Artinya apa Bapak Ibu? Semua pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk kegagahan kita ya Bapak Ibu, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ini semakin panas ya. Ya, menurut Bapak Ibu kenapa sih kita itu harus melayani ya? Gimana Bapak Ibu? Ada sharing? Ada jawaban? Silakan Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus melayani Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaan yang simpel ya, tapi susah dijawab. Silakan Bapak Ibu ya. Apa yang mau sharing? Kenapa kita harus melayani? Nah,
disuruh Pak Pendeta, ya melayani lah. Ya, dipaksa papa, dipaksa mama, ayo dah melayani. Nah, gimana Bapak Ibu? Kenapa sih kita harus melayani? Mungkin Dio kayaknya Dio. Oh, Dio. Nggak Ya. mau melayani, ayo. Nah, ini kesaksian mungkin ya, dipakai jadi hamba Tuhan. Silakan. Kalau dari saya, kenapa kita harus melayani? Karena kita di sini tuh karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi cara kita membalas itu dengan cara kita melayani Tuhan. Kita lakukan semua tuh dari hati untuk Tuhan. Nah, kita melayani itu gimana ya jelasinnya? Ya itulah pokoknya cara kita berterima kasih sama Tuhan yaitu dengan cara melayani. Amin. Sekian. Jadi karena kita berterima kasih kepada Tuhan, maka kita harus melayani. Oke, baik, terima kasih. Nah, urutan deh kalau gitu. Gimana Bu Emma? Kira-kira kenapa kita harus melayani Bu? Gimana Bu? Ya, kalau dari saya, mengapa kita harus melayani? Kayak tadi dibilang Tuhan, kita harus turuti perintah ya. Jadi kita harus turuti perintah Tuhan. Jadi Tuhan berikan kita sebuah talenta untuk kita melayani Tuhan. Jadi tapi hati kita juga harus ikhlas ya. Jadi meskipun Tuhan kasih kita talenta, tapi hati kita juga siap untuk melakukannya, ya mungkin tidak bisa juga. Jadi kita harus, hati kita itu harus dengan sungguh-sungguh. Mungkin nggak disuruh juga, kita harus tetap melakukannya. Perintah itu Ya. Ya seperti ya tadi yang dikatakan, kita tugas kita untuk membawa snack atau membuat teh kan nggak disuruh, tapi kita harus melakukan perintah itu tugas itu. Jadi Ya. itu ya. Jadi biasanya kalau nggak disuruh itu pakai kode aja mungkin ya. Pakai kode pasti udah dibuat itu ya. Ya, terima kasih Bu Emma. Jadi poinnya adalah karena itu adalah perintah dari Tuhan. Ya. Terima kasih. Silakan Bu Moni, kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus melayani? Kita harus melayani untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara memuji, menyembah, baca firman Tuhan kepada Tuhan. Ya, itu ya. Ada lagi Bu? Ya, itu ya. Terima kasih Bu Moni. Bu Bella, kenapa sih Bu kita harus melayani? Itu melayani nggak hanya di gereja ya Bu ya konteksnya, tetapi melayani dalam keluarga, melayani kepada anak-anak, lingkungan juga boleh. Kenapa sih Bu kita harus melayani? Tapi kalau dari saya mungkin kewajiban terus bersyukur ya Bersyukur. Ya. Syukur karena kasih Tuhan itu Bu ya. Ya. Dari keluarga Pak Peter mungkin kenapa kita harus melayani Pak? Bu. Kalau dari saya, melayani memang seharusnya kita lakukan. Karena kita sudah diselamatkan. Mungkin saya tidak tahu apakah kita pernah, kalau saya sering sekali mengatakan kadang-kadang dengan sangat ini ya, saya bilang, Tuhan, dengan apakah harus kubalas segala kebaikanmu? Dengan apa coba? Walaupun dengan apa? Dia yang sudah menyelamatkan kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan, semua karena bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita diselamatkan, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan. Nah, karena itu secara khusus saya sebagai pribadi, saya mau melayani Tuhan. Apa yang saya harus lakukan untuk Tuhan? Apa Tuhan, waktu itu saya belum mengerti apa yang saya harus, di mana saya, dia Tuhan, apakah saya bisa di sini, apakah saya bisa di sini. Tapi ternyata Tuhan lebih lagi menunjukkan, lebih lagi
Waktu itu ya mungkin saya ambil misalnya nyanyi juga kadang-kadang masuk gitar enggak masuk saya gitarnya kemana saya Tuhan apakah saya di sini tapi lama saya lakukan dengan setia akhirnya puji Tuhan bisa sedikit-sedikit berdoa waktu itu saya juga waktu berdoa hanya untuk saya keluarga saya dan ternyata lebih lagi Tuhan bukakan banyak yang harus kita doakan Amin. keluarga kita di mana kita ada orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin ada yang sakit yang kita doakan lingkungan kita bahkan bangsa kita bahkan bangsa-bangsa ya jadi Tuhan terima kasih jadi memang pelayanan itu harus sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan ya itulah yang harus kita lakukan memang kita harus melayani Tuhan ya puji Tuhan. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Peter atau Shelin? Kenapa kita harus melayani? Ya, sini. Iya, mungkin hanya sedikit tambahan ya. Mengapa kita harus melayani ya? Saudara-saudara sudah menyebutkan tadi ya bahwa melayani adalah rasa ucapan syukur kita ya kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan ya. Kita selalu menyanyikan satu pujian bahwa hidup ini adalah untuk melayani. Dan ada di Lukas pasal 22 ayat 27 kalau nggak salah itu Yesus berfirman, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ya, jadi Yesus Kristus adalah sebagai pribadi, contoh pribadi yang harus kita turuti ya, lakukan. Ya, pujian katakan melayani karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Amin. Ya, jadi melayani Tuhan itu bisa diwujudkan dengan melayani sesama. Karena Yesus berfirman juga katakan bahwa ketika salah satu di antara orang-orang yang istilahnya miskin atau menderita, kalian tidak melayani mereka, itu berarti kalian tidak melayani saya juga. Jadi di sini melayani Tuhan itu diwujudkan dengan tingkah laku kita mengasihi, melayani sesama. Ya, jangan bilang saya melayani Tuhan tetapi tidak mengasihi, mempedulikan orang yang membutuhkan pertolongan, sama saja kita berkata bohong. Ya, karena pelayanan itu ya kalau contoh kalau di dalam bahasa Indonesia itu pelayanan itu adalah subjek yang melakukan kegiatan, sedangkan melayani itu adalah predikat, kata kerja yang melakukan sesuatu. Ya, kita bisa ambil contoh tentang Marta dan Maria. Ya, Marta yang mengomel ya, bilang coba tegur saudara saya, kenapa dia hanya duduk berdiam. Tetapi itu yang dilakukan oleh Maria itu adalah suatu melayani karena dia taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Tuhan katakan ya Maria melakukan apa yang terbaik ya. Ya, jadi di situ dilihat bahwa jangan sampai dibilang wah saya melayani Tuhan tetapi tidak mengasihi, mempedulikan sesama teman, sama aja kalau saya pribadi itu tidak melayani Tuhan, itu kita berkata bohong. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Ya, jadi mengapa melayani sebagai perwujudan kasih ya itu ya. Bagaimana kasih Bapa, kasih Tuhan harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita kepada orang lain juga. Ya, silakan mungkin dari keluarga Bapak Ibu Gembala atau Bang Eldo, kenapa sih Bang harus melayani? Kalau Pak? abang dulu abang. Soalnya yuk. Orang tua duluan. Ayo Bu Pendeta duluan katanya biar dari abang nanti. Kan udah terlibat pelayanan kan? Iya. Saya juga mau udah mau bicara, Pak. Oh, Oke, silakan. Selin. Iya, silakan Selin. Kenapa harus Jadi, melayani, Selin. Kak? Ayo, bukan hanya ikut-ikutan dengan bapak bukan. Nah, harus alasannya jelas. Iya. Asa. Ya, apa yang Bapak ambil? Kamu ungkapkan lagi kan? Ya di sini biar kita lihat juga lah. Sedikit ya. Samanya
apa itu? Itu Aduh katanya. Oh sama dengan Rindu nanti kalau mamanya yang ngomong sama. Oh, enggak, punya ide sendiri. kalau aku beda gimana? Ah, beda. Ya. Yang sama. Silakan. Siapa saja boleh. Kok Upen itu udah mau ngomong tadi? Iya. Udah mau ngomong, kayaknya udah mau ngomong tuh. Ya boleh Bu Gembala. Biar diikutin Elun nanti. Kenapa kita harus melayani? Nah, itu Ya, pertanyaan. kalau menurut saya, kenapa kita harus melayani? Yang pertama itu adalah perintah ya. Memang Tuhan memerintahkan supaya kita saling melayani antara satu dengan yang lain, dan itu perintah itu ya harus dilakukan. Yang kedua, kita harus tahu posisi kita itu di mana. Kita kan kalau dalam hal ini ya, dalam hal melayani ini kita kan sebagai jongos ya, atau pelayan. Jadi ya harus kita melakukannya, melakukan pelayanan itu. Jangan berkata kalau kita sudah ada di dalam posisi, kalau pembantu ya, seandainya pembantu sudah ada di dalam rumah Tuhan itu, otomatis dia harus melakukan pekerjaan itu. Kalau enggak ya pasti dipecat sama bosnya, sama atasannya. Jadi ya memang harus dilakukan, dan tidak boleh, yang saya katakan tadi, tidak boleh membangkang. Itu kalau digambarkan seperti dalam membantu rumah tangga atau pekerjaan dalam membantu rumah tangga itu sendiri. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan yang melayani, seperti yang Pak Peter katakan tadi ya, Tuhan sendiri melakukan itu, maka kita mengikuti teladan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, siapa teladan kita ya Tuhan, ya kita ikutin apa yang dilakukan oleh Tuhan itu, ya kita ikutin, karena Tuhan katakan ikutilah teladanku waktu membasuh kaki murid-muridnya itu ya. Jadi ikutilah teladanku, dan kita harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin teladan Tuhan, padahal kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Dia, tapi kita tidak ikutin, kan sama aja bohong gitu kita. Kita hanya istilahnya menjadi penonton aja. Nah kadang-kadang kita ini banyak menjadi penonton, di dalam gereja pun banyak yang menjadi penonton saja, tidak melakukan pelayanan itu, karena belum tahu, saya pikir belum tahu posisi yang sesungguhnya kita ini siapa. Nah kalau kita sudah tahu posisi kita ini siapa, maka dengan sendirinya kita akan melakukan semua perintah itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan juga dikatakan tadi sebagai rasa ungkapan syukur kita, ya kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan tadi ya, kata Bu Yuliana. Kita sudah diselamatkan, ya itulah yang hanya kita bisa lakukan, mengikuti teladan Tuhan. Kalau kita mau membalas cinta kasihnya Tuhan, nggak bisa kita. Manusia nggak akan bisa membalas cinta kasih Tuhan, walaupun toh ada pujian, hanya ini Tuhan yang bisa aku balas. Tetapi sebenarnya itu bukan membalas, kita hanya mengucap syukur saja atas kebaikan Tuhan, sehingga kita mengikuti teladan Dia untuk melayani. Ya, baik, terima kasih Bu Gembala. Bang Yando, mau mulai? Kenapa harus melayani Bang? Simpel aja, karena kan kita emang diciptakan untuk melayani Tuhan. Diciptakan untuk melayani ya. Diciptakan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Nela katanya. Oh Nela. Nela. Ayo Ayo, Nela. Ayo Nela. Kenapa Nela harus melayani? Ini nggak kelihatan Nelanya. Kenapa harus main biola? Dipaksa. Kenapa Nela Karena- harus pergi ken-ken? Violin. Apa karena dipaksa? Tidak toh? Nela tadi mau didengarkan loh. Ayo sini, Sini, sayang. biar kita lihat sedikit pandangannya. Dari anak-anak ini. Nah ini Nggak berani. ada. Ditunggu ya. Atau Dio dulu Dio. Gimana? Kenapa harus melayani? Dulu tadi. Oh, itu tadi ya? Saya sampai lupa ini. Aqua. Iya. Ada Nela sudah? Atau Kak Selin? Lanjut ya. Iya. Nanti lanjut ya. Oke Bapak Ibu. Tadi sudah banyak ya jawaban kita harus melayani ya. Diciptakan untuk melayani, perintah Tuhan, ya memang kita dipanggil untuk itu sebagai balasan kita karena kita sudah diselamatkan. Ya banyak sekali alasan mengapa kita harus melayani Tuhan, ya. Tadi dengan apa kita balas ya, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menyerahkan hidup kita untuk ya melayani Tuhan, ya. Istilahnya kalau bahasa kita sehari-hari itu
jangan mau gini-gini aja. Kita harus upgrade iman kita ya, Bapak Ibu, upgrade iman kita agar kita terpanggil, terbebani untuk bisa melayani ya sesama. Ya Bapak Ibu, saya sedikit menambahkan, ya saya tadi pagi saya juga diberkati dengan satu kebenaran firman Tuhan yang saya baca di dalam Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 saya bacakan untuk kita. Saya juga diberkati bagaimana ini masih tentang pelayanan, bagaimana kita dipanggil untuk melayani. Ya, bunyinya seperti ini, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bagian B, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wah, luar biasa sekali berkat yang saya terima waktu itu, waktu tadi pagi. Bagaimana ketika kita melayani, ya ada hal yang akan dilihat Tuhan dari dalam hidup kita. Ada hal yang akan diperhitungkan Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu jangan anggap ketika kita melayani itu nggak ada berkatnya. Pasti ada berkatnya. Amin. Amin. Ya, baik berkat yang kita terima sekarang ini maupun nanti berkat yang akan kita terima di waktu yang akan datang. Nah, menyambung hal itu Bapak Ibu, kira-kira nih menurut Bapak Ibu kan sudah terlibat semua tadi melayani. Nah, kira-kira manfaat di dalam melayani itu apa sih Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ya mungkin nggak semua, 1, 2, 3 orang. Manfaat daripada kita melayani itu apa? Ya, silakan Bapak Ibu. Itu nggak ada manfaatnya. Kita sepakat dulu nih ya. Melayani itu ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Ada berkatnya, amin. Nah, berkatnya itu apa Bapak Ibu? Kira-kira dari melayani gimana? Hati kita merasa damai. Merasa damai. Oke. Baik. Ada lagi? Mau nih? Ada sukacita. Ada sukacita. Silakan yang lain Bapak Ibu. Bahagia. Bahagia. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Manfaat melayani. Silakan. Menerima berkat dan kasih dari Allah, ya, menerima kasih dan berkat dari Allah, juga memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Amin. Allah ketika kita melayani. Baik. Itu ya Bapak Ibu. Itu kan berkat ininya, berkat rohaninya. Kira-kira ketika kita melayani ada nggak berkat jasmaninya menurut Bapak Ibu? Ada ya, banyak. Ada amplop ya. Kita juga makan. Oh, makan ya. Oh gitu ya. Tahu aja Ibu kayak dia yang masak. Iya. Ya. Tapi ini terkadang sedikit menambahkan juga ya, terkadang jangan sampai motivasi melayani kita itu Iya. berkatnya yang itu ya. Iya. Ya. Sedikit kesaksian Bapak Ibu. Berkat jasmani rohani kan. Iya. Itu berkat jasmani rohaninya pasti kita dapat. Nah, terkadang kita ada juga yang nyenggol-nyenggol gitu, mana sih berkat berkat jasmaninya. Nah, kesaksian sedikit Bapak Ibu, kesaksian rekan hamba Tuhan di Medan sempat cerita waktu itu bagaimana ini oknum juga ya. Ya bagaimana mereka minta dijadwal Bapak Ibu ya. Ayo kapan dong saya bisa khotbah di gerejamu, minimal sebulan, 2 bulan 2 kali atau 3 kali. Jadwal ya, atur ya, gitu ya. Nah, itu motivasinya ya ke situ Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Ya, jadi kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa ya ketika kita melayani itu pasti kita lebih banyak berkorbannya. Amin ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak berkorbannya daripada kita menerimanya. Tetapi yakin dan percaya ketika kita mau melayani pasti Tuhan perhitungkan semua. Amin. Ya, tadi Pak Peter sudah mengatakan ya anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu luar biasa sekali ya janji firman Tuhan. Ya silakan lagi Bapak Ibu dibuka kesempatan kenapa kita manfaat apa yang kita terima daripada kita melayani itu. Silakan. Ya mungkin dari saya selalu ikutin Bu Ima mungkin. Bukan mungkin tetapi ini dari saya. Pasti. Ini dari saya. Saya mulai bertobat itu SMA, tetapi saya belum tahu ya itu melayani. Tetapi saya selalu terlibat di dalam melayani. Kita ngajar sekolah minggu, WL, singer, maupun juga menjadi ketua pemuda
Jadi langsung memang langsung di 1 tahun kemudian itu sudah langsung dilibatkan seperti itu. Dan saya senang melakukannya. Saya tidak pernah istilahnya menggerutu, bahkan sukacitanya itu luar biasa sekali waktu itu. Saya tidak tahu itu melayani ya, tetapi yang saya tahu bahwa saya harus melakukannya apa yang diperintahkan di dalam gereja itu, dan juga itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saya tahu hanya itu aja. Jadi dalam sekolah minggu saya berkorban. Saya tidak pernah meminta ke gereja atau ke gembala mau beli bahan-bahan atau apa, enggak. Jadi saya yang membelikan semuanya itu dari uang saku saya sendiri, dan ada sukacita walaupun istilahnya di sekolah saya berkurang uang sakunya atau uang jajannya, itu nggak merasa bahwa gara-gara saya kata kemarin beli alat peraga ini enggak. Jadi yang saya alami itu adalah sukacita yang luar biasa sekali. Dan juga waktu saya istilahnya di rumah itu yang pulang sekolah biasanya bisa istirahat atau apa, saya langsung ke gereja, di situ bisa latihan dan belajar terus di situ waktu baru bertobat ya. Jadi itu saya lakukan, dan saya tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak pernah saya nanti dikasih apa, itu saya belum tahu. Walaupun saya sudah tahu, dan ada tantangan di dalam keluarga, lebih baik kamu tidur aja di gereja daripada kamu istilahnya setiap hari ke gereja. Tapi walaupun saya didik itu kan, saya nggak merasa sedih gitu loh, tetap aja sukacita. Walaupun toh saya kan semua keluarga kan masih itu ya, jadi masih beda iman. Tetapi saya tidak merasa sedih atau apa, walaupun saya dikucilkan. Kalau cerita gitu saya tidak dianggap, tapi saya tetap aja melakukan apa yang ada, kegiatan-kegiatan apa di dalam gereja itu tetap saya lakukan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu dikucilkan di ini itu adalah jangan kamu istilahnya sedih hati ataupun jangan mundur, tetap maju. Itu sebagai tantangan, dan itu saya lakukan terus menerus, mulai dari talenta yang terkecil saya, mulai bisa ngajar sekolah minggu, BL singer, hingga sampai sekarang Tuhan berikan begitu banyak talenta. Saya pikir saya punya banyak talenta itu bukan karena saya istilahnya berusaha, saya pengen seperti ini, enggak. Tetapi saya mencoba, saya lakukan ini. Ternyata Tuhan kok terus tambahkan. Dan kuncinya satu, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu ya dengan hati kita, kemurnian hati kita. Entah diberkati, entah enggak, itu urusan belakang. Kalau kita melakukan istilahnya apa yang dimau Tuhan, pasti Tuhan juga memberkati gitu loh. Jadi prinsip saya mulai dari saya bertobat hingga sampai sekarang ini, saya tidak pernah hitung-hitungan dengan apa yang saya bisa. Karena apa yang saya bisa itu bukan dari saya, tetapi itu adalah dari Tuhan. Jadi harus aku lakukan. Nah setelah kita melakukan dengan taat, dengan setia, maka Tuhan akan tambahkan talenta-talenta yang lain. Dan kita akan terus lakukan dengan taat dan setia. Dan dengan jujur memang saya tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh Tuhan, kalau saya melakukan ini nanti supaya Tuhan berkati, supaya ini tidak. Tetapi dengan sendirinya berkat itu mengikuti kita seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus melayani ya? Kenapa kita harus melayani? Oh bukan. Manfaat melayani itu bagi terutama bagi saya adalah rasa puas, sukacita yang luar biasa dengan diiringi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa juga. Ya ada kepuasan ya, ada berkat-berkat Tuhan yang dirasakan ketika kita datang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dari Dio, ada tambahan? Manfaat dari saya, manfaat pelayanan. Ya adanya sukacita dari diri kita, apalagi dari kita punya pelayanan bisa memberkati orang lain. Bisa misalnya orang yang belum mengenal Tuhan melihat kita pelayanan, kok orangnya bisa rajin sekali, bisa tulus untuk bekerja, itu bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga bisa jadi berkat. Dari orang lihat kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Itu yang saya dapatkan dari manfaat melayani. Iya, puji Tuhan ya. Ketika kita melayani, kita menjadi berkat juga bagi orang banyak ya. Ketika kita melayani dalam keluarga harmonis ya, bisa dilihat orang, hidup kita menjadi kesaksian, kita tulus membantu orang lain, kita murah senyum kepada
orang-orang terdekat kita, ya itu sudah melayani dan itu menjadi berkat ya bagi banyak orang. Ya puji Tuhan ya, banyak manfaat ya yang akan kita terima ketika kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Banyak berkatnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu banyak berkatnya, maka kita harus melakukannya, melayaninya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya tadi itu sudah tahu kita kewajiban kita melayani, banyak manfaatnya, bentuk pelayanan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu izin menambahkan pertanyaan. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu nih, ya tadi kan temanya adalah keluarga yang melayani Tuhan. Kira-kira tantangan yang Bapak Ibu alami selama ini ya di dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing, apa sih tantangannya ya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin tantangan dari dalam diri sendiri, tantangan dari keluarga, atau tantangan dari banyak orang. Persilakan Bapak Ibu. Apa sih tantangan yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu ingin melayani? Silakan tantangannya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Tantangan yang Bapak Ibu alami. Nah, kita kan sudah tahu nih banyak berkat yang kita terima dari pelayanan, tetapi pasti ada tantangan. Silakan Bapak Ibu, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi di dalam pelayanan? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Fatis. Banyak sekali ya tantangan kalau kita melayani. Banyak ya. Banyak sekali. Sudah berdiri tak akan pernah sesali. Oh, tantangan sudah datang duluan. Sudah benar-benar belum selesai nyanyi juga sudah banyak tantangan. Pasti saya rasa kita di sini sudah mengalami seperti itu ya. Tapi Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, bahkan dikatakan sampai akhir sampai akhir zaman, akhir hidupmu Dia akan melayani kita, Bapak. Dan juga orang-orang yang melayani itu